Baik, Pak. Jadi ini untuk mata kuliah hidrogeologi ya. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan geologi secara umumnya ya, yang terkait dengan mata kuliah kita hari ini ya, hidrogeologi, dan juga pengenalan tentang hidrogeologi, mungkin definisinya mungkin seperti itu ya. Sorry. Nah, hidrogeologi ini ya adalah cabang ilmu hidrologi ya, di mana kalau kita lihat ya, memang kajian ilmu hidrologi ini ada banyak sekali ya. Ada hidrometeorologi ya, mempelajari air yang ada di udara mungkin ya, yang bentuknya gas ataupun awan seperti itu ya. Lalu ada potamologi ya, yang mempelajari tentang aliran air di permukaan. Lalu ada limnologi ya, yang mempelajari tentang air permukaan yang tenang ya, seperti air yang ada di danau, lalu ada air yang ada di waduk seperti itu. Lalu ada namanya geohidrologi ya, yang mempelajari tentang air yang ada di bawah permukaan ya, baik itu air tanah ataupun air yang ada di batuan seperti itu ya. Jadi itu perbedaannya mungkin ya antara hidrologi dan juga hidrogeologi. Jadi kita di mata kuliah hidrogeologi ini kita mempelajari tentang air tanah seperti itu ya. Atau bisa juga dikatakan hidrologi itu adalah hidrologi air tanah seperti itu ya. Nah, dari beberapa mungkin cabang ilmu hidrologi yang saya jelaskan tadi ya, mungkin yang paling umum teman-teman tahu itu ada namanya hidrometeorologi dan juga hidrogeologi ya. Nah, hidrologi adalah cabang ilmu geografi ya. Jadi kalau kita tarik ke atas semuanya itu awalnya adalah geografi ya. Jadi geografi ini ilmu yang mempelajari tentang bumi dalam bentuk desain ya, seperti itu ya, atau dalam bentuk gambar ya, atau peta, yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi ya, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Itu ya. Jadi hidrologi ini adalah ilmu yang mempelajari semua air yang ada di bumi. Nah, makanya ahli hidrologi tidak bisa ahli ke segala bidang. Makanya ini ya, tiap bidang itu air yang ada di permukaan itu ada ahlinya sendiri-sendiri gitu ya. Kayak air yang ada di bawah permukaan atau air tanah itu ahlinya dari bidang geohidrologi ya. Lalu ada air yang ada di udara itu adalah ini ya. Ahlinya itu adalah hidrometeorologi gitu ya. Tadi yang saya katakan air di permukaan itu ada potamologi seperti itu ya. Lalu hidrometeorologi ya. Hidrometeorologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keterdapatan dan sifat fisik air yang ada di atmosfer ya. Jadi kalau di atmosfer mungkin bentuknya masih dalam bentuk udara ataupun gas seperti ya. Atau kalau sudah mengalami kondensasi dia bentuknya seperti awan seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu kita sering mendengar istilah tentang bencana hidrometeorologi ya. Teman-teman pernah mendengar kan bencana hidrometeorologi, di mana bencana hidrometeorologi ini adalah bencana yang dipengaruhi atau dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim ya. Itu contohnya itu mungkin peningkatan curah hujan gitu ya, lalu adanya suhu yang ekstrim, lalu adanya cuaca yang ekstrim seperti hujan lebat, lalu hujan lebat yang disertai petir, angin kencang, dan sebagainya lah seperti itu ya. Itu adalah kajian-kajian dari hidrometeorologi ya. Jadi mempelajari tentang air yang ada di atmosfer atau di udara seperti itu ya. Lalu hidrogeologi ya, ini yang kita pelajari. Hidrogeologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keterdapatan sifat fisik, lalu hidrolik, dan juga perilaku dari air tanah. Nah, air tanah ini biasanya berada di
bisa berada di tanah ataupun bisa berada di zona yang jenuh ya. Zona yang jenuh itu kita kenal dengan aquifer. Ya, teman-teman mungkin sering mendengar ya aquifer. Sorry. Nah, sedangkan ini ya, air tanah, jadi menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2008 ya tentang air tanah. Jadi air tanah ini adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah ya, ataupun batuan di bawah permukaan tanah. Jadi tidak selalu air tanah itu adalah air yang ada di tanah aja ya, tapi ada juga air yang berada di dalam batuannya. Jadi memang ada klasifikasinya ada 3 kalau nggak salah. Ada air yang di zona tidak tertekan, ada yang di zona tertekan, satu lagi saya lupa. Nantilah di pertemuan selanjutnya tentang aquifer akan saya jelaskan seperti itu ya. Nah, ini juga ya, menurut Cho tahun 1978 ya, hidrogeologi, jadi definisi dari hidrogeologi adalah cabang ilmu hidrologi yang berhubungan dengan air tanah ya, didefinisikan sebagai ilmu tentang keterdapatan, penyebaran, dan pergerakan air yang ada di bawah permukaan bumi, seperti itu ya. Next. Nah, ini adalah berbagai bidang kajian hidrogeologi ya. Yang pertama dari bidang penyediaan air bersih ya, dan contoh kajiannya itu mungkin eksplorasi air tanah untuk penyediaan air bersih ya itu. Sebenarnya ini bisa juga sebagai referensi untuk ini ya, untuk pengambilan judul skripsi ataupun judul magang ya teman-teman. Nah, itu. Jadi, lalu untuk perencanaan wilayah, judulnya itu survei potensi air tanah di kawasan binaan gitu ya. Contoh kajiannya ya, memang biasanya untuk perencanaan wilayah, mungkin kalau zaman dulu perencanaan wilayah itu pertimbangannya itu mungkin cuma dari lokasi ya, gitu. Tapi kalau sekarang perencanaan wilayah itu sangat ini ya, sangat kompleks ya. Makanya malah kayak ini ya, kayak ibu kota negara kita ya, Jakarta itu karena mungkin perencanaan wilayahnya tidak bagus ya di zaman dahulu, karena itu pengembangan dari ini ya, kota Batavia yang dikembangkan oleh Belanda mungkin, maka dari kajian-kajian mungkin dari geologi, lalu dari ini ya, dari hidrogeologinya, maka diputuskan untuk kota Jakarta itu dipindah ya, karena memang kita ketahui kan kota Jakarta itu kan berada di cekungan ya, dimana kalau dia berada di cekungan akan menyebabkan kalau dia berada di bawah muka air laut mungkin akan bisa terjadi banjir seperti itu ya. Makanya perencanaan wilayah itu sangat penting ya. Tidak hanya lokasi yang strategis kalau sekarang ya, tapi juga dari segi bencana ya, kekuatan batuannya, itu ya, potensi airnya itu sangat diperhitungkan seperti itu. Lalu pencemaran air tanah ya, nah, mungkin kajiannya hubungannya terhadap pencemaran limbah industri itu ya. Jadi karena memang banyak sekali ya industri-industri itu memang dalam membuang ini ya limbahnya itu kebanyakan ini ya ke got ya, dari got itu mungkin alirannya bakalan masuk ke sungai, itu kan sangat tidak baik ya. Atau bisa juga dia masuk langsung ke zona resapan di tanah seperti itu. Nah, kalau dia memang limbahnya itu tidak terlalu berbahaya, mungkin diperbolehkan lah ya dibuang. Atau kalau memang bahaya, perlu dilakukan treatment terlebih dahulu terhadap limbah-limbah yang akan dibuang seperti itu ya. Atau kalau memang dia limbahnya memang sangat beracun, maka tidak boleh langsung dibuang, tapi harus disimpan dalam mungkin di drum ya, disimpan di dalam drum lalu ya disimpan limbahnya itu. Kalau memang nggak bisa lagi di treatment ya, karena kalau dibuang ke ini ke got ataupun ke tanah akan membahayakan ini ekosistem yang ada seperti itu ya. Lalu selanjutnya masalah geologi teknik ya. Nah, kalau geologi teknik hubungannya mungkin terhadap hidrogeologi adalah tanah longsor dan penurunan permukaan tanah ya, karena memang ini ya, air yang ini ya, yang likuifaksinya tinggi itu ya, atau maksudnya datarannya itu
hampir sama dengan ini ya, muka air tanahnya. Akan menyebabkan sifat tanah yang tidak kuat gitu ya, sehingga bisa menyebabkan tanah longsor dan penurunan permukaan tanah seperti itu. Makanya kalau untuk membangun gedung-gedung yang tinggi itu ya, pondasinya itu ditancapkan itu tidak semeter 2 meter ke bawah permukaannya, tapi ditancapkan sampai mengejar ini ya, mungkin zona batuan yang keras itu ya, sehingga tanah longsor dan penurunan tanah ini tidak akan terjadi ya, sehingga bangunannya akan aman seperti itu. Lalu eksplorasi hidrokarbon ya, ini hubungannya mungkin kajiannya hidrodinamika air tanah untuk melacak migrasi minyak gitu ya. Jadi dengan kita mempelajari ini ya, hidrodinamika air tanah ini, kita bisa mengetahui kemana si minyak ini akan bermigrasi gitu ya. Karena keterdapatan minyak ini kan biasanya bisa juga jauh dari ini ya, sumbernya atau kitchennya ya, atau source road-nya seperti itu. Nah, biasanya migrasi minyak ini juga sangat dibantu oleh air ya. Jadi karena ada air yang bergerak di bawah permukaan, dia kontak dengan zona source road-nya ya, atau zona phase zone-nya ya, zona batuan induknya. Jadi minyak yang mungkin baru migrasi primer itu ya, yang mengalami ekspulsi itu, dia terbawa dalam bentuk droplet-droplet seperti itu ya, lalu terakumulasikan ke suatu ini ya, ke suatu batuan reservoir ya, perangkap reservoir seperti itu. Lalu selanjutnya eksplorasi endapan mineral, hubungannya terhadap alterasi hidrotermal ya, biasanya ada di ini ya, kawasan panas bumi mungkin seperti itu ya. Lalu energi panas bumi, hubungannya terhadap aliran air tanah di kawasan lapangan panas bumi seperti itu ya. Lalu intrusi air laut ya, hubungannya terhadap survei salinitas dalam air tanah. Jadi biasanya ya, air laut itu dia cenderung mengintrusi ya ke suatu daratan. Makanya di dekat batas pantai itu biasanya kita temui airnya itu sifatnya payau, gitu ya. Payau itu biasanya karena adanya intrusi air laut itu sih. Hal ini akan menyebabkan air dari sumur kita itu dia tingkat salinitasnya itu tinggi ya, atau rasanya itu sedikit asin lah ya, seperti itu ya. Lanjut, atau ada pertanyaan dari beberapa slide yang saya jelaskan tadi? Nah, ini saya kurang paham juga ya di slide yang ada di depan ini ya. Ini dari slide dosen sebelumnya ya. Jadi ini ada hidrogeologi, untuk bahasa Inggrisnya mungkin ya. Jadi bahasa Indonesia itu, oh ini peristilahannya ya. Jadi ada hidrogeologi, geohidrologi, ada geohidrologi yang pakai I ya, ada geologi hidro itu ya. Pada ininya ya, pada konsepnya mungkin sama ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kita kenal dengan hidrogeologi, geohidrologi, dan groundwater geologi. Jadi intinya adalah mempelajari air yang ada di bawah permukaan seperti itu ya. Next. Nah, ini baru saya masuk ke pengenalan jenis batuan ya. Kenapa perlu direview kembali? Karena memang ini ya, air tanah itu sangat berkaitan dengan ini ya, formasi geologi ya. Karena umumnya yang kita eksplorasi untuk cadangan air ya, pengganti air yang ada di permukaan itu adalah air-air yang ada di batuan ya, bukan air yang ada di tanahnya. Ya, karena air yang ada di tanah itu biasanya adalah air-air infiltrasi ya.
Mohon maaf Pak, suaranya ke mute Pak. Oke, itu tadi ya. Alasannya mengapa perlu dilakukan review tentang batuan ya, karena memang biasanya ya untuk kita melakukan eksplorasi air tanah itu biasanya targetnya itu adalah target drillingnya ya, biasanya adalah air-air yang ada di aquifer ya, bukan air yang ada memang di tanahnya ya, atau di atas zona aquifer, atau kita kenal dengan air di zona yang tidak tertekan. Itu ya. Karena memang di air yang ada di zona yang tidak tertekan ini adalah biasanya air-air aliran dari permukaan ya. Biasanya kita nggak tahu airnya ini sumbernya dari mana. Gitu ya. Apakah dari memang merupakan air yang bersih ya, atau sebenarnya ada campuran dari limbah ini ya, limbah dari tempat lain gitu ya, baik itu limbah rumah tangga ataupun limbah industri. Nah, itu yang kita takutkan. Makanya yang lebih baik kita kalau mau membuat sumur ya, target kita itu adalah air yang ada di zona tertekan seperti itu ya, atau air aquifer. Oke ya. Mungkin perbedaannya saya gambarkan seperti ini ya. Jadi ini mungkin struktur bawah permukaan ya. Ini adalah aquifer ya, ini aquifer ya. Lalu di atasnya biasanya di atas aquifer itu adalah batuan penyekat ya. Seperti sistem petroleum lah. Ini adalah batuan penyekat ya, artinya mungkin batuan shale. Ya, jadi dia menyekat antara air yang ada di sini dengan air yang ada di atasnya. Baru ini kita mungkin buat ini adalah permukaan tanah gitu ya. Ini mungkin sungai gitu ya. Jadi air tanah itu adalah air yang ada di sini ya. Tuh, di tanahnya ya. Nah, biasanya sumur-sumur rumah tangga itu mengambil air yang ada di sini. Air tanah ini. Nah, ini kan kita nggak tahu dia berasal dari mana aja, karena dia berasal dari infiltrasi, dari air-air yang ada di permukaan. Bisa dari air-air limbah rumah tangga, bisa dari manapun ya, bisa dari industri. Dia bukan bercampur di air tanah ini. Nah, makanya yang paling bagus itulah kita mencari air itu di zona-zona yang tertekan ini, ya, di zona-zona ini. Nah, tuh, atau di zona aquifernya, tuh ya. Jadi ada air yang di zona tidak tertekan di sini ya, air yang di zona tertekan seperti itu. Paham ya maksudnya? Oke, saya review sedikit ya. Jadi batuan adalah kumpulan satu atau lebih mineral ya, sedangkan mineral merupakan senyawa anorganik padat yang terdapat di alam ya, memiliki kristal dan komposisi kimia tertentu ya. Nah, unsur pembentuk mineral utama adalah mineral SiO2 ya, atau silika oksida ya. Karena kerak bumi ini komposisi unsur utamanya itu adalah Si dan O2, di mana Si-nya terdiri dari 27,72% ya, sedangkan O2-nya atau oksigennya 46,6%. Sisanya barulah unsur-unsur kimia lainnya. Contohnya itu Al ya, itu 8,3, ferum 5%, lalu kalsium 3,63%, lalu natrium 2,83%, potasiumnya 2,59%, magnesiumnya 2%, dan sisanya mineral lain itu adalah kurang dari 1,5%. Jadi yang paling dominan adalah si SiO2 ini, ya, silika oksida. Next. Oke, ini sifat-sifat material batuan ya. Jadi ini ya, kalau di apa namanya? Kalau di migas ya, kita kenal juga namanya sifat fisik batuan ya. Ada yang namanya permeabilitas, ada yang namanya porositas, kompresibilitas, saturasi, wettabilitas, ada banyak ya. Cuman kalau untuk di ini ya, sifat dari material batuan, khususnya batuan aquifer mungkin ya, di mata kuliah hidrogeologi ini, itu sifat-sifatnya itu terdiri dari permeabilitas, lalu ada porositas juga ada, lalu ada ketahanan batuan, lalu ada pelapukan batuan. Jadi sedikit berbeda ya, tidak sama persis dengan yang ada di migas. Nah, untuk permeabilitas ya, permeabilitas ini didefinisikan sebagai batuan yang
mampu untuk mengalirkan fluida seperti itu ya. Nah, material yang permeable dapat ditembus ya, artinya mempunyai rongga-rongga yang berhubungan satu dengan yang lainnya ya, dan dapat dilalui oleh zat cair ataupun gas ya. Sedangkan batuan impermeable adalah batuan yang tidak dapat ditembus ya. Jadi besaran rongga dalam batuan, konektivitas rongga dan sifat yang dimiliki dari zat cair akan menentukan nilai permeabilitas batuan itu ya. Jadi semakin besar nilai permeabilitas ini, maka menunjukkan semakin mampu si batuan untuk mengalirkan fluida. Tapi kalau permeabilitasnya semakin kecil, ya, maka batuan ini akan semakin semakin sulit untuk mengalirkan suatu fluida. Nah, umumnya permeabilitas ini dia berbanding lurus ya dengan nilai atau besaran dari porositas. Ya, jadi semakin besar nilai porositas, maka permeabilitasnya juga akan semakin besar. Itu umumnya, tapi ada juga kondisi di mana nilai porositas yang besar, tapi nilai permeabilitasnya kecil. Itu contohnya ada di batuan shell ya. Shell itu dia memiliki porositas yang ini ya besar ya, tapi permeabilitasnya tidak ada malah atau sangat kecil. Jadi dia memiliki sifat yang impermeable seperti itu. Ya. Dan suatu material dapat permeable terhadap suatu zat cair ya atau gas tertentu akan tetapi dapat bersifat impermeable terhadap zat lainnya. Jadi perbedaannya mungkin dari situ ya, karena gas ini dia mampu mengalir pada permeabilitas yang sangat kecil ya. Bahkan sampai permeabilitas yang tight itu dia masih bisa mengalir. Sedangkan untuk air ya atau fluida dia cenderung hanya mengalir di permeabilitas yang cukup besar ya. Seperti itu. Makanya dikatakan di sini bersifat impermeable terhadap zat lainnya seperti itu ya. Namun di zat gas dia sifatnya permeable. Lalu permeabilitas suatu material batuan merupakan hal yang amat penting pada proyek seperti pada pemompaan air tanah, minyak ataupun gas dari atau ke dalam suatu formasi dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, untuk material batuan ini dia memiliki sifat yang berbeda satu sama lain ya biasanya, dan satu jenis batuan pun kadang mempunyai sifat permeabilitas yang bervariasi ya. Nah, sifat-sifat material batuan ini bisa berupa porositas, permeabilitas, ada kerapatan batuan, kekuatan dan daya tahannya ya seperti itu. Kita lanjut ya. Next, ini untuk masih di permeabilitas. Jadi tabel 1.1 ini menjelaskan tentang nilai permeabilitas relatif ya. Jadi untuk permeabilitas relatif sangat permeable ya, atau dapat ditembus, nilai permeabilitasnya itu kecil dari 10 pangkat minus 3 ya. Artinya 1/1000 ya. Meter per detik, yang satunya meter per detik ya. Nah, material geologinya biasanya adalah batuan berupa fragmen dengan kerikil kasar ya, gitu ya. Lalu cukup permeable ya, itu range-nya antara 10/1000 sampai dengan 10/100.000 ya. Jadi materialnya berupa pasir sampai dengan pasir halus ya. Lalu kurang permeable itu range-nya 10/5 sampai 10/-7 ya. Kalau minusnya artinya ini ya, dijadikan 1/10 ya. 10/10 artinya ya. Itu material geologinya adalah pasir berlanau ya, atau pasir kotor. Lalu selanjutnya sangat kurang permeable ya. 10/-7 sampai dengan 10/-9 ya. Batuannya itu adalah lanau sampai dengan batu pasir halus ya. Lalu untuk sifatnya impermeable ya, yang tidak dapat mengalirkan fluida, itu permeabilitasnya besar dari 10/-9 ya, meter per detik ya, dengan material geologinya berupa lempung ya, atau clay, seperti itu ya. Jadi untuk batu pasir dengan ukuran di atas lempung ya, seperti lanau dan batu pasir halus itu dia masih bisa untuk mengalirkan fluida ya, dengan kualitas permeabilitas relatifnya itu sangat kurang permeable gitu ya. Berarti alirannya itu sekitar 10/-7 sampai
10 pangkat minus 9 seperti itu ya. Jadi sangat kecil. Namun masih bisa mengalir. Oke, itu ya. Saya lanjut. Nah, ini untuk porositas ya. Jadi porositas merupakan suatu perbandingan antara volume rongga dengan volume material total ya. Atau kalau kita definisikan adalah porositasnya adalah besaran atau persentase pori yang ada di suatu total batuan. Itu ya. Ini rumusnya ya. Kalau di sini dia simbolnya N ya. Kalau di migas tuh biasanya simbolnya seperti ini ya. Itu nilai porositas ya. Volume rongga ini, volume pori ya, dibagi dengan volume total batuan atau VB-nya ya, dikali 100%. Nah, dalam suatu batuan sedimen ya, yang terbentuk dari endapan butiran, fragmen batuan, ataupun cangkang kerang ya, ataupun sedimen klastik, mempunyai nilai variasi porositas berkisar antara 0 sampai 9% ya. Jadi satuan porositas itu adalah persen ataupun fraksi ya. Nah, batu pasir itu dia porositasnya 15% ya. Nah, dalam batuan nilai porositas akan berkurang sejalan dengan umur dan kedalaman lapisan batuan di bawah permukaan tanah. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk sifat-sifat material batuan ya. Jadi batuan beku yang masih segar mempunyai nilai porositas sekitar 1-2% ya. Jadi untuk batuan beku itu sebenarnya masih ada porositas ya, tapi sangat kecil ya. 1-2% ini kan artinya 0,01 ya. 0,01 ataupun 0,02 ya. Kalau dibagi 100 ya. Cuman ya, kalau kita ngomongin porositas primer ya, tapi kalau di porositas itu ada dua ya, porositas primer ya dan porositas sekunder ya. Nah, kalau porositas primer adalah porositas yang terbentuk saat proses pengendapan ya. Nah, kalau batuan beku kan dia tidak mengalami proses pengendapan ya. Jadi saya bingung juga ya, 1-2% ini porositas yang berasal dari mana ya? Kalau setahu saya ya, batuan beku itu dia memiliki porositas berupa porositas sekunder ya, di mana sebenarnya porositas sekunder itu adalah batuan beku itu dia porositasnya itu sebenarnya cukup besar ya, di mana porositasnya itu berasal dari rekahan-rekahan ya atau fracture yang ada di batuan beku. Contohnya mungkin di gambar ini ya. Nilainya mungkin bisa sampai 40%, 30% ya untuk porositas pada batuan beku dengan tipe fracture ya atau dari porositas sekundernya ya. Di mana porositas sekundernya adalah porositas yang terbentuk setelah proses pengendapan ya. Nah, itu. Jadi biasanya berupa contohnya ya yang berupa sekunder ini ada penglarutan ya pada batuan karbonat ya, ada dan juga ini ya fracture ya di batuan beku seperti itu. Nah, kalau porositas primer barulah porositas yang ada di antar butir batuannya ya seperti itu. Ada intragranular ya, porositas yang ada di dalam butiran, ada yang intergranular ya, yang ada di antara butiran ya. Jadi porositasnya ada di sini, di antara butiran-butirannya. Oh, ini sudah dijelaskan ya. Akan tetapi yang sudah lapuk akan mengalami fracture akibat struktur ya, maka nilai porositasnya dapat meningkat hingga 20% ya. Ini ya, jadi dijelaskan ya. Saya belum baca ya. Maka penentuan porositas dapat memberikan petunjuk yang baik tentang kualitas dan kondisi batuan. Seperti itu ya. Paham ya tentang si fracture tadi ya, tentang porositas. Jadi porositas itu kalau di batuan sedimen umumnya adalah porositas primer ya yang terbentuk ya, porositas yang terbentuk di antara ini ya butiran-butiran batuannya ya atau fragmen ya. Tapi kalau porositas sekunder adalah porositas yang terbentuk setelah proses pengendapan ya, biasanya berupa penglarutan ya seperti ini ataupun dari ini fracture ya ataupun dari interkristalin juga bisa seperti itu.
Ini tingkat porositas sedimen ya. Ini untuk biasanya ini klasifikasinya mereka pakai seperti ini ya untuk di dalam ilmu hidrologi ya. Yang pertama, ini faktor yang mempengaruhi besaran nilai porositas ya, kalau kita lihat di sini ya. Yang pertama ini tingkat pelapukan ya. Jadi klasifikasinya itu ada ringan, ya, sedang dan kuat. Jadi kalau tingkat pelapukannya ringan, maka nilai porositasnya akan kecil ya. Tapi kalau tingkat pelapukannya sedang sampai dan kuat, maka dia porositasnya juga akan semakin membesar seperti itu ya. Lalu dari pengaruh tektonik ya, kalau pengaruhnya itu sangat lemah, maka nilai porositasnya akan kecil ya. Tapi kalau pengaruh tektoniknya kuat, maka akan menyebabkan porositasnya juga semakin besar seperti itu ya. Lalu dari umur geologi, biasanya untuk batuan-batuan berumur tersier ke bawah gitu ya, maka batuannya itu cenderung memiliki porositas yang kecil ya. Jadi di tersier aja dia sudah kecil ya, apalagi di batuan berumur pratersier ya, di mana tingkat ini ya, pemampatan batuan atau kompresibilitas batuannya sangat tinggi ya, karena biasanya kan batuan-batuan pratersier itu sudah tertimbun jauh ya di atas sedimen yang di atasnya ya, sehingga menyebabkan nilai porositasnya menjadi kecil ya. Nah, untuk batuan berumur Plistosen sampai Resen, cenderungan porositasnya itu besar ya, karena memang mungkin belum mengalami kompaksi ya. Lalu yang keempat, ukuran butir ya. Jadi semakin halus, di sini kita lihat porositasnya semakin kecil ya. Dimana semakin besar grain size-nya, porositasnya semakin besar ya. Lalu gradasi ya. Gradasi mungkin pemilahan ya. Jadi kalau baik itu kecil, kalau buruk besar. Mungkin nggak seperti itu ya. Kalau pemilahan dia semakin baik itu biasanya porositasnya semakin bagus. Jadi gradasi mungkin saya agak bingung ya. Lalu bentuk butir ya. Bentuk butir dia semakin runcing, dia semakin kecil. Nah, ini hubungannya terhadap pemilahan sebenarnya. Semakin membundar, porositasnya semakin besar. Gitu ya. Sementasi, kalau dia semennya silikat ya, atau silika cenderung kecil ya. Tapi kalau semennya karbonat cenderung porositasnya besar, karena semen karbonat ini dalam proses pengendapan dia biasanya mengalami ini ya, solution ya, atau penglarutan ya, sehingga menyebabkan awalnya dia berupa semen, karena mengalami penglarutan dia malah berubah menjadi pori ya, karena material semen itu dia mengalami penglarutan sehingga terjadi kekosongan pori ya, seperti itu ya. Next. Lalu selanjutnya adalah kerapatan ya. Kerapatan batuan lebih bervariasi dibandingkan dengan kerapatan tanah ya, di mana kerapatan amat dipengaruhi oleh distribusi besar butiran ya. Nah, material yang bergradasi baik akan mempunyai kerapatan yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan material yang bergradasi buruk ya. Nah, fraksi material yang lebih kecil ataupun halus akan mengisi rongga-rongga antar butir seperti itu ya. Jadi gradasi itu seperti itu ya, artinya terdapat ini ya, ukuran butirannya itu lengkap seperti itu mungkin ya, dari yang besar, sedang, kecil sampai halus itu ada. Nah, jadi semakin baik berarti gradasinya semakin banyak. Kalau di sini maksudnya ya, berarti kan semakin lengkap ukurannya dari besar, sedang, kecil dan halus akan menyebabkan nilai porositas semakin jelek kan di sini. Nah, itu maksud gradasi mungkin ya. Oke, kita next. Ketahanan ya atau resisten, ketahanan suatu batuan sangat penting untuk penggunaan tertentu ya. Apabila suatu material dikenakan tegangan eksternal ya, maka material tersebut akan mengalami deformasi ya, atau perubahan bentuk ya. Nah, kita kenal terdapat 3 keadaan tegangan ya. Yang pertama itu desakan atau kompresi, regangan atau tensi, dan juga tegangan geser atau shear ya, kita kenal ya. Nah, desakan atau pemampatan akan membuat material ini berkurang volumenya ya, karena
mengalami pemampatan ya. Nah, regangan akan membuat volume bertambah dan menimbulkan celah ataupun rongga-rongga yaitu ya. Nah, sedangkan tegangan geser akan memindahkan satu bagian material bergeser terhadap bagian lainnya ya. Dan ada kombinasi di antara ketiga ini ya, ada kompresi, regangan, dan geseran ya atau shear menunjukkan penampakan yang kompleks sudah pasti ya. Seperti itu ya. Next, pelapukan ya. Pelapukan dapat dibedakan antara pelapukan kimiawi dan pelapukan mekanik ya. Di mana pelapukan kimiawi akan menyebabkan perubahan kimia dan juga penglarutan atas mineral-mineral yang terjadi disebabkan oleh air ya. Sedangkan pelapukan mekanis adalah fragmentasi ya, karena gaya dari luar dan biasanya karena sudah terkena pelapukan kimiawi seperti itu ya. Namun kalau kita belajar ini ya, belajar fisika atau kimia ya, di alam tuh umumnya ada 3 jenis pelapukan ya, ada pelapukan organik, fisika, dan pelapukan kimia ya. Di mana pelapukan organik itu kan merupakan pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup ya, contohnya itu tumbuhan dan lumut ya. Lalu ada pelapukan fisika, merupakan pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim ya, contohnya itu mungkin perubahan cuaca seperti itu ya. Lalu kalau pelapukan kimia, pelapukan yang disebabkan oleh tercampurnya batuan dengan zat kimia ya, seperti itu. Mungkin contohnya alterasi seperti itu bisa juga ya, merupakan pelapukan secara kimiawi. Nah, ini adalah beberapa terminologi dalam hidrometeorologi ya, atau dalam mempelajari siklus hidrologi ya. Ada yang namanya transpirasi, ada yang namanya presipitasi, ada yang namanya intersepsi, ada yang namanya evaporasi, ada yang namanya infiltrasi, perkolasi, dan juga di sini ada detensi permukaan, limpasan permukaan, lalu cadangan depresi, evapotranspirasi, dan intersepsi. Ini ngulang lagi ya, sudah ada nih. Oke, kita coret aja. Oke, mungkin ada yang bisa jelasin tentang definisi ini, istilah yang ada di ini di slide, teman-teman. Ada yang familiar? Saya yakin kalau evaporasi, infiltrasi, transpirasi itu udah pasti familiar ya. Presipitasi. Ada yang bisa jelasin nggak? Halo? Saya Pak, evaporasi. Oh, boleh. Siapa tuh yang ngomong? Siapa nih? Maaf. Oh, Arbi ya. Silakan Arbi. Kalau menurut saya evaporasi itu penguapan air, Pak. Kira-kira kalau kita hubungkan dengan siklus hidrologi ya, penguapan air itu ada di mana saja, Arbi? Yang paling dominan itu biasanya di laut, Pak. Ya, benar. Paling banyak karena memang cadangan air yang paling besar itu ada di laut ya. Tapi nggak cuma di laut sebenarnya. Ada juga dari danau ya, ada juga di sungai ataupun di waduk gitu ya. Ataupun proses penguapan ini sebenarnya nggak cuma evaporasi ya, tapi juga ada yang namanya transpirasi ya. Nah, kalau transpirasi proses penguapan dari uap-uap yang ada di tumbuhan seperti itu ya. Mungkin ada yang bantu yang lain? Evaporasi sudah ya, transpirasi sudah. Selanjutnya, Saya Pak, silakan. presipitasi. Kalau Presipitasi itu apa? presipitasi itu hujan Pak, turunnya air dari langit. Nah, itu. Apakah cuma hujan yang kita golongkan presipitasi meta? Atau ada yang lainnya meta? Mungkin iya Pak, cuman hujan. Soalnya kan turunnya titik-titik air yang mengembun di awan, baik itu berupa hujan air maupun es Pak. Nah, berarti nggak cuma hujan ya.
Berarti Salju juga, Pak. ya salju dan hujan es itu juga merupakan bagian dari presipitasi ya. Oke, lanjut ke intersepsi. Intersepsi apa? Ayo, ada yang lain? Biar agak lama ya saya ngajarnya ya. Kalau enggak ini habis nih slide-nya nih. Ya teman-teman. Intersepsi ada yang sering dengar? Saya, Pak. Silakan. Proses penangkapan air oleh vegetasi, Pak. Ya, jadi intersepsi itu biasanya kayak hujan gitu ya. Hujan itu ada yang langsung menyentuh tanah gitu ya, yang jatuh ke tanah, ada yang jatuh mungkin terkena vegetasi atau tumbuhan ya, di mana airnya itu tertahan di daun-daun tumbuhan itu ya. Nah, namun dikatakan intersepsi, air yang tertahan di tumbuhan atau vegetasi itu dia langsung menguap ya tanpa jatuh lagi ke permukaan tanah ataupun batuan seperti itu ya. Lalu selanjutnya tuh ada infiltrasi. Ada yang bisa bantu? Saya pernah Ya, silakan, Pak. Infiltrasi. masuknya Monika. air ke dalam, Pak. Nah, kalau perkolasi apa? Monika, masih lanjut. Jadi infiltrasi dan perkolasi itu sebenarnya dia masih berhubungan ya, di mana infiltrasi itu kan ada proses masuknya atau meresapnya air yang ada di tanah atau permukaan tanah masuk ke dalam tanah ya, masuk ke bawah permukaan tanah. Lalu kelanjutan dari kelanjutan dari infiltrasi itulah baru namanya perkolasi. Ya, setelah dia masuk ke tanah, kemudian dia melalui rekahan-rekahan dia masuk ke zona aquifer ya, zona air tertekan, itulah kita sebut dia sebagai perkolasi. Jadi tahap lanjut dari infiltrasi itu ada namanya perkolasi ya. Itu ya, Monika ya. Lalu apa? Izin menjawab. Oh ya, silakan. Kalau menurut saya Ini berdua ya, Levennya dan Nobel. Silakan. Silakan. kalau infiltrasi itu kan masuk ke tanah. Kalau perkolasi itu dia masuk ke batu gitu, Pak. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan. Jadi infiltrasi itu dia masuk ke tanah, perkolasi tahap lanjutnya dia mulai masuk ke zona aquifer, gitu ya. Jadi dia masuk kalau nggak kayak gitu kan gimana aquifer bisa berisi air kan? Nah, seperti itu. Tahap lanjut dari infiltrasi itu adalah perkolasi ya. Nanti ada gambarnya sebenarnya. Lalu ada detensi permukaan apa? Air yang menggenang ya, Pak. Ya, jadi biasanya karena adanya hujan tuh ya, jadi terjadi penggenangan air seperti itu ya. Lalu ada limpasan permukaan. Apa? Yang tahu limpasan permukaan? Ini mulai agak susah, Bu. Limpasan permukaan itu, Pak, aliran air dia karena udah penuh di infiltrasi kan Pak dia menyerap ke tanah. Jadi karena udah nggak sanggup lagi nampung masuk ke dalam tanah, itulah dia air yang menggenang di permukaan, Pak. Jadi karena hujannya terlalu deras gitu ya, sedangkan infiltrasi itu kan atau air yang menyerap ke tanah itu kan ada ininya, ada lajunya ya, ada laju penyerapan gitu ya. Jadi kalau airnya lebih besar dari proses penyerapannya, maka nggak semua air terserap ke tanah, tapi ada air yang mengalir di permukaan seperti itu ya. Itu yang kita kenal dengan limpasan permukaan. Lalu ada namanya cadangan depresi, apa? Nah, kalau cadangan depresi itu adalah aliran yang disimpan dalam mangkok depresi ya.
Nah, biasanya karena adanya limpasan permukaan, gitu ya. Lalu evapotranspirasi itu adalah proses gabungan dari evaporasi sama transpirasi ya, seperti itu. Nah, artinya kita udah paham ya istilah-istilah yang ada di atau terminologi ya yang ada di hidrologi ya ataupun hidrogeologi. Nah, berarti teman-teman bisa dong menjelaskan gambar yang ada di depan kita ini. Coba, ada yang bisa menjelaskan nggak? Ini adalah siklus hidrologi ya. Oke, ada yang bisa jelasin? Pak, coba jelasin Pak. Nah, silakan, mantap. Ya, Meta. Pertama tuh kan Pak, air laut tuh mengalami penguapan, terus Ya. dia tuh Dia- mengembun di dalam awan. Terus di dalam awan tuh dia tadi mengalami Jangan dia lah. Kaget marah pula ayat itu tuh. kan Pak airnya. Itu kan Pak air tuh apa tuh mengembun di dalam awan. Ya. Terus dia tuh turunnya tuh dia tuh mengalami Oh, presipitasi kan Pak dalam bentuk es ataupun nah, saya air. tunjukin nggak ini ya. Ada pointernya nggak gerak-gerak di layar? Enggak bergerak Nggak gerak ya? Oh, sorry. Pak. Maaf. Sebentar ya, sebentar. Nah, ini ya. Tadi kan air nguap di laut ya. Terus dia tuh apa? Nguap apa ngembun ya, jadi awan. Iya Pak. Menguap. Nah, terus? Ada tuh dia tuh mengalami evaporasi. Oh iya, dia nguap evaporasi. Terus dia embun evaporasi itu di dalam ini Pak awan. Ya. Nah, Ya. di awan ini mengalami presipitasi Ya. turun. Aduh, mati lampu lah. Sorry, maaf. Halo. Menjadi cadangan depresi. Dari itu bisa dimanfaatkan sebagai air sumur Pak. Dari air sumur itu dimanfaatkan oleh manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, dari tumbuhan tersebut bisa terjadi lagi apa tadi yang dari presipitasi gitu Pak. Jadi dia bisa menguap lagi kembali ke siklus yang hujan. Oke. Mohon maaf ya Meta ya, tadi saya terputus. Jadi tadi si Meta sudah menjelaskan ya tentang gambar yang ada di depan kita ya. Jadi udah sebenarnya udah benar, sangat benar sekali ya. Jadi memang ini adalah siklus air atau siklus hidrologi ya kita kenal ya teman-teman. Jadi siklus hidrologi itu mungkin saya jelaskan sedikit ya, adalah siklus air yang tidak pernah berhenti ya, mulai dari bumi ke atmosfer lalu balik lagi ke bumi. Jadi dia muter-muter gitu aja ya, dari air, dari bumi dia ke atmosfer yang nguap, terus dia jatuh lagi, ngerasap ke bumi, balik lagi ke laut, gitu ya, terus sama kayak siklus batuannya. Jadi kita nggak tahu mau mulai dari mana. Atau kita mau mulai dari atmosfernya bisa, kita mau mulai dari air yang ada di laut bisa, kita mau mulai dari air yang ada di bawah tanah ya boleh. Gitu. Jadi ya sama aja, benar semua lah intinya ya. Jadi benar kata si Meta tadi. Jadi cadangan air itu semuanya ada di lautan ya.
karena semua air yang ada di darat itu akan mengalir ke lautan, gitu ya. Lalu air yang ada di lautan ini dia mengalami proses evaporasi ya, sehingga dia mengalami penguapan, lalu dia naik ke udara ya. Nah itu. Lalu semakin banyak air yang mengalami evaporasi ya akan menyebabkan rintik-rintik air yang menjadi gas ini dia mengalami proses kondensasi. Kondensasi ini adalah perubahan rintik air atau gas itu menjadi air yang menjadi embun lah seperti itu. Awan itu adalah berupa embun kan. Lalu semakin banyak kandungan air yang ada di awan ini ya, jadi semakin jenuh awannya, dia akan menyebabkan terjadinya presipitasi ya, atau bisa kita kenal dengan hujan seperti itu ya. Nah, ada juga awan yang kita lihat ada panah di sini ya. Ada juga awan yang dia tidak langsung mengalami proses presipitasi ya, tapi dia tergeser ya, tergeser. Kalau kita lihat kan panahnya tergeser ya. Nah, di mana tergeser ini biasanya disebabkan karena adanya angin ya. Nah, inilah yang kita kenal dengan namanya adveksi ya. Jadi adveksi ini adalah bergesernya awan ya, karena adanya tiupan oleh angin seperti itu ya. Nah, saat proses pergeseran ini, si awan ini dia mengalami semakin berat lagi ya kondensasinya, karena dia tidak berasal dari evaporasi juga, tapi juga tambahan dari transpirasi. Itu yang kita kenal dengan evapotranspirasi, itu ya. Nah, saat awan ini dia semakin mendekati ke daerah yang dingin ya, atau mendekati tinggian ya, kita lihat di sini ada salju ya, ada es ya di sini ya di pegunungan. Nah, hal ini akan menyebabkan air yang turun sebagai presipitasi itu dia berubah bentuk menjadi salju seperti itu ya. Lalu air yang turun dalam bentuk salju ini dia bisa juga sebagai menjadi cadangan ya, cadangan air dalam bentuk es dan salju. Ada juga yang ada juga yang mencair ya dalam bentuk glacier, kemudian dia mencair lalu dia mencari sungai ya. Sungai ini ada yang mengalir ke bawah permukaan ya, kita kenal dengan infiltrasi ya. Ada juga yang mengalir di permukaan yang kita kenal dengan runoff ya. Nah, itu. Lalu proses infiltrasi ini ada yang dia masuk ke dalam rekahan-rekahan ya, kerekahan batuan, sehingga dia menjadi cadangan akuifer ya. Itu yang kita kenal dengan perkolasi. Lalu air ini ada yang ini ya, kalau muka air tanahnya lebih tinggi dari permukaan tanahnya, bisa menyebabkan di daerah cekungan ini akan menjadi akumulasi air ya, atau kita kenal dengan danau atau sungai atau yang lain seperti itu ya. Lalu ada juga yang proses ini akan terus berlanjut ya, migrasi air dari permukaan tinggi ke permukaan yang rendah ya, lalu menuju ke ke lautan seperti itu ya prosesnya. Jadi dari bumi, udara ke bumi lagi ya, bagian tinggian, lalu mengalir lagi ke lautan seperti itu ya untuk siklus hidrologi ya. Jadi besok nanti saya jelaskan lagi tentang siklus hidrologi, karena memang ada 3 jenis ya siklus hidrologi itu ya. Ada siklus air pendek, sedang, dan panjang. Yang saya jelaskan di depannya adalah siklus yang panjangnya ya. Jadi kita udah belajar yang expertnya dulu, baru kita bahas yang teoritisnya ya seperti itu. Oke, materinya udah habis ya. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman mungkin tentang materi pertama di mata kuliah hidrogeologi ini? Menanya Pak? Silakan, siapa ini? Arbi Liandi. Oke, Arbi, silakan Arbi. Kalau pencairan es di kutub itu Pak termasuk siklus hidrologi tidak Pak? Masuk. Semua proses ini ya, yang ada menghasilkan air itu yang merupakan bagian dari siklus hidrologi. Kan di sini juga
ada gambaran es ya. Kalau kita lihat ya di bagian kiri atas ya, kiri atas. Nah, sebenarnya ya, kalau menurut saya ya, pendapat saya, proses pencairan air apa tadi pertanyaannya? Pencairan kutub ya, atau apa? Cairan es. Ya, pencairan es yang ada di kutub itu sebenarnya hal yang natural ya. Even tidak terjadi ini pemanasan global, saya rasa proses pencairan es yang ada di kutub itu sebenarnya akan tetap terjadi. Jadi bukan kalau misalkan ya, kalau sering di ini ya, di IG gitu ya, kalau kita lihat apa ya badannya itu ya, yang peduli tentang lingkungan ya. Kebanyakan kalau narasi mereka itu kalau manusia nggak ada, bumi ini akan asri gitu ya. Proses pemanasan global akan tidak ada. Saya rasa enggak ya. Kalau manusia tidak ada pun saya rasa proses pemanasan global itu akan tetap terjadi ya. Karena memang kalau kita pelajari dari geologi kan proses pemanasan secara global pun sudah terjadi kan di zaman-zaman purba dahulu ya. Bahkan bumi juga sempat menjadi ini ya, mengalami proses pembekuan ya. Nah itu, jadi proses itu pasti akan terus berjalan ya, bukan dikarenakan oleh ini ya, kegiatan organisme ya, baik itu dari manusia ataupun dari ini ya, makhluk hidup dan hewan seperti tumbuhan dan hewan seperti itu. Jadi mungkin memang adanya polusi gitu ya, karena adanya manusia itu menyebabkan proses pencairan es yang ada di kutub itu semakin cepat seperti itu ya. Jadi ya sebenarnya natural sih, Arbi. Kalau menurut saya ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin atau Arbi kurang ini ya, kurang puas dengan jawaban? Siap, sudah Pak. Nah itulah ya. Jadi sesuatu yang alami lah sebenarnya proses pencairan kutub ya. Karena memang kalau nggak ada ini ya, pencairan es yang ada di kutub, pasti ini ya, cadangan air yang ada di lautan itu pasti berkurang ya. Karena kan suplai dari air yang mencair di kutub itu juga ada andil ya terhadap volume air laut itu. Makanya sebenarnya kalau kita pelajari siklus hidrologi ya, makanya sebenarnya volume air yang ada di laut, yang ada di bumi itu sebenarnya konstan. Karena air di laut dia menguap gitu kan, terus dari laut menguap di udara terus mengalami presipitasi balik lagi ke bumi. Jadi sebenarnya ya mutar-mutar di situ aja. Kecuali ada air yang dibuang ke luar angkasa, maka akan menyebabkan pengurangan volume air yang ada di bumi seperti itu. In my opinion ya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk limbah air rumah tangga itu, Pak, berarti peran tanah ini sangat penting gitu berarti ya Pak, sebagai filtrasi air limbah rumah tangga untuk masuk ke dalam permukaan untuk disaring akan menjadi bersih lagi, itu ya Pak? Ya, benar. Jadi memang sangat banyak ya kalau di rumah-rumah itu kebanyakan mengambil airnya itu adalah air yang tanah ya, air tanah ya. Ini ada gambar slide satu lagi kali ya, sebentar. Oke, nggak ada gambarnya, belum saya apa. Oke, memang kebanyakan ya di rumah tangga gitu ya, air yang dikonsumsi itu adalah air tanah ya, karena sangat mungkin agak susah ya kalau kebanyakan kan sumur-sumur yang diameter besar itu kan kebanyakan dia dicangkul ya enggak? Ya kan? Sangat jarang kan adanya sumur yang diameter mungkin 1 meter lebih itu dia dibor ya, karena mata bornya harusnya besar sekali ya, kan biayanya juga besar pasti. Nah makanya kalau dia dicangkul kan biasanya paling kedalaman maksimalnya ya berapa meter ya, paling 10 meter lebih lah.
mungkin 15 meter itu udah maksimal ya. Itu. Nah, perlunya kita melakukan ini ya, menjaga agar kualitas air itu tetap baik gitu ya. Jadi lingkungan sekitar air konsumsi kita itu yang juga harus bersih gitu ya. Jadi kalau tanahnya mungkin juga sudah tercemari gitu, contohnya mungkin yang ada di ini ya, Cepu ya. Cepu itu kan dia terkenalnya dengan ini ya, aksi penambangan liar ya, penambangan minyak ilegal ya, di mana minyak-minyak yang diambil dari sumur-sumur bor liar itu kan dia banyak yang tumpah ke tanah ya. Nah, minyak yang tumpah ke tanah itu kan bukan cuma ada di tanah itu aja, tapi bisa juga karena hujan dia terbawa ke tempat-tempat lain gitu ya. Mungkin kalau saya lihat memang di daerah ini ya, di daerah Wonocolo ya kalau nggak salah namanya itu, di area pemboran liar itu banyak sekali rumah-rumah warga ya. Nah, saya yakin air-air yang ada yang digunakan sebagai air konsumsi warga itu pasti sudah banyak sekali tercemar oleh ini air tercemar oleh minyak dari minyak ilegal seperti itu ya. Makanya kita perlu sekali menjaga lingkungan ya, agar proses filtrasi air itu juga tetap bagus kan gitu. Dan juga memang ada jaraknya ya. Percuma kalau tanahnya filtrasinya bagus, tapi sumur kita itu dekat dengan WC tetangga gitu ya. Karena rumah-rumah, mungkin rumah-rumah di kota itu kan dekat-dekat ya. Jaraknya bersebelahan seperti itu ya. Kita buat WC di belakang, rupanya tetangga rumah kita dia buat sumur di belakang juga. Akhirnya kan kotoran dari WC itu kan atau septic tank itu kan akan bisa menyebabkan menginfiltrasi sumur konsumsi tetangga kita itu. Nah, itu juga termasuk bahaya kan. Makanya jarak amannya itu biasanya 10-20 meter dengan harapan selama infiltrasi sejarak 10 meter atau 20 meter itu saringan kandungan jahat dari mungkin septic tank kita itu juga sudah tersaring oleh batuan yang ada di bawah itu seperti itu. Atau sebenarnya paling bagus ya kalau kita memang masih menggunakan sumur konsumsi atau sumur gali ya, setelah kita mengambil sumur gali itu di atas tetap kita lakukan filtrasi. Jadi filtrasi secara manual. Jadi biasanya ada filtrasi secara kimiawi, secara fisik. Biasanya fisik dulu ya. Fisik dulu itu menyaring kotoran-kotoran yang berukuran besar gitu ya. Lalu disaring lagi yang kotoran lebih halus. Lalu filtrasi kimiawi untuk menghilangkan ini ya zat-zat kimianya ya seperti kandungan besi gitu ya dan lain-lain ya. Lalu yang terakhir bahwa karbon aktif ya untuk kalau nggak salah karbon aktif itu ya bunuh bakteri untuk bunuh bakterinya itu biasanya di UV ya ultraviolet. Jadi jangan di UV. Bakteri-bakteri yang ada di air itu bisa dibunuh ya. Karena kan kalau dari ini ya, dari septic tank itu kan yang bahaya itu kan ini ya, ada bakterinya itu yang bisa menyebabkan diare itu. Ya, dari kotoran lah intinya ya itu. Makanya untuk membunuh bakteri yang dari kotoran itu biasanya kalau nggak dimasak, ya dilakukan penyinaran menggunakan ultraviolet. Seperti itu mungkin, Igna ya, penjelasan tentang ini ya pentingnya menjaga lingkungan supaya proses filtrasi dari tanah itu juga tetap berjalan baik. Itu ya. Karena kalau kita tinggal di perkotaan tuh kita nggak tahu lagi bagaimana kualitas air yang ada di bawah permukaan. Karena sudah banyak rumah kan. Sudah pasti setiap rumah sudah punya septic tank kan. Septic tank itu bukan dia berupa tangki ya, tapi dia cuma di dinding sisinya aja, ya, sisi kanan kiri ya. Tapi bagian bawahnya itu adalah tanah. Tujuannya supaya air itu bisa nyerap ke tanah, gitu. Bukan dia berupa di bawahnya di ini ya, dicor ya. Karena kalau seperti itu sehari 2 hari pasti penuh.
safety tanknya. Makanya safety tank itu nggak pernah bagian bawahnya di semen ya. Tuh, kalau teman-teman mungkin kurang tahu ya tentang safety tank ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Halo? Izin bertanya, Pak. Monggo, silakan. Isman. Oke, Pak. Hadir, Pak. Ya, silakan Isman. Di daerah saya itu kan, Pak, dekat dengan laut gitu kan, Pak. Oh iya. Terus jarak antara garis pantai dengan pemukiman itu meter gitu. Jadi garis pantai sampai 1 kilometer itu, Pak, ketika dilakukan pemboran sumur masih terdapat air laut gitu, Pak. Jadi permasalahannya, Pak, kan air laut itu kan nggak bisa dikonsumsi, Pak. Iya, benar. Tetapi kami memerlukan air gitu, Pak. Nah, kan tadi Pak menyampaikan kan aquifer itu kan ada yang cuma batasan dangkal dengan dalam gitu, Pak. Nah, kami bagaimana solusinya gitu, Pak? Biar mendapatkan air aquifer itu yang alami gitu, Pak. Yang bersih ya. Coba saya cari gambar iya, Pak. di internet ya sebentar ya. Biar enak jelasinnya. Oke, udah ada nih. Oke, ini sudah saya share ya fotonya ya. Udah tampil nggak gambarnya? Sudah, Pak, sudah. Udah, Ada ya? Pak. Jadi, oh ini lake ya, tapi ya bukan laut ya. Sorry. Kita cari yang gambar yang lain ya. Oke, ini ya. Sudah tampil ya di gambar ya? Sudah, Pak. Sudah, Oke, jadi memang kenapa ini ya air yang ada di daerah-daerah pesisir pantai itu dia cenderung sifatnya payau ya, bahkan ada yang asin karena memang adanya intrusi dari air laut ya. Kita lihat gambar di bawah ini yang namanya saltwater intrusion ya. Nah, ini akan menyebabkan sumur-sumur warga yang ada di sekitaran ini ya, sekitaran daerah-daerah yang dekat dengan bibir pantai itu akan ini ya terasa payau ataupun asin ya seperti itu. Nah, hal ini biasanya memang terjadi apabila teman-teman mungkin warga yang di sekitaran pantai itu dia mengambil air yang masih berada di zona-zona air yang tertekan, dan zona yang tidak tertekan, itu ya. Terlihat ya, ini adalah zona air yang tidak tertekan ya, di mana dia masih berupa aliran permukaan sebenarnya, masih satu kesatuan dengan
dengan ini ya, dengan permukaan seperti itu ya. Nah, mungkin cara yang lain adalah kita mengambil air yang ada di zona tertekan. Cuman ya, masalahnya, sorry, mana tadi kena. Nah, ini gambaran untuk air di zona yang tidak tertekan ya, atau kita kenal dengan aquifer ya. Nah, cuman di daerah yang dekat dengan bibir pantai itu biasanya air-air yang memang ini ya, air aquifer ini biasanya memang juga terkontaminasi, karena sebenarnya air yang ada di permukaan ataupun aquifer mungkin biasanya akan bermuara ke ini ya, semuanya ke laut seperti itu. Tapi tidak semua aquifer itu dia langsung lanjut ke laut ya. Tapi ada juga mungkin aquifer itu kan banyak ya, nggak cuma di layar atas ini aja. Tapi kalau kita kejar sampai lapisan yang lebih dalam, kita akan menemukan air yang sifatnya fresh ya, atau air di mana salinitasnya itu normal, pH-nya normal seperti itu. Nah, jadi yang dilakukan ya alternatifnya ya melakukan pemboran lebih dalam gitu ya. Kalau kita lihat memang untuk hotel ya, kalau ini ya biasanya memang aquifer itu dia dibagi-bagi kalau nggak salah itu. Kalau air tanah, air tidak terekan di sini ya, biasanya air yang ada di darat, di tanah itu yang biasanya kita konsumsi dengan sumur tanah, biasanya itu untuk rumah-rumah tangga ya. Lalu di sini untuk yang layer satunya aquifer yang air tertekan saat pertama gitu ya, biasanya juga masih dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, untuk industri yang besar seperti hotel gitu ya, dia melakukan pemboran lebih dalam lagi, bisa mencapai 70 meter lebih atau bisa mencapai 100 meter. Nah, itu. Karena aquifer itu nggak cuma di dekat dengan permukaan, tapi jauh ke bawah permukaan pun kita biasanya masih menemukan seperti itu ya. Itu. Mungkin itu Yusman ya. Solusinya ya melakukan pemboran air itu lebih dalam lagi sampai menemukan zona seperti ini, ketemu clay-nya. Nah, biasanya setelah ketemu clay itu bakalan ketemu batu pasir. Nah, batu pasir itulah tandanya kalau si pemboran air itu dia sudah menemukan sudah menembus zona aquifer sepertinya. Seperti itu biasanya. Biasanya pun orang ada juga sih yang yang gali ya, yang gali sampai ngejar aquifer ya. Tapi ya syaratnya memang zona lapisan kedapnya ini dekat dengan ini ya, dekat dengan permukaan tanah. Kalau terlalu jauh ya capek juga galinya. Kadang ketemu gas soalnya, makanya bahaya kan kalau pakai sumur konvensional itu. Makanya banyak orang mati kan kalau yang sumur cangkul terlalu dalam kan, karena kadang ada gas beracun ya. Yang paling beracun itu biasanya CO2 sih, karena dia tuh nggak ada ininya, nggak ada baunya ya. Metan juga nggak ada bau sebenarnya. Gitu Yusman ya. Atau mungkin kalau yang saya baca itu Yusman sudah ada sih filter yang bisa menyaring ini ya, kadar garam yang ada di air. Jadi air laut itu kalau difiltrasi bisa dikonsumsi gitu. Tapi ya pasti filternya mahal. Gitu Yusman. Atau ya ini perlu dilakukan ini studi Yusman ya. Dilakukan studi di mana sebaran intrusi air laut itu berada. Jadi dilakukan secara menyeluruh ya, area perdesaan atau tempat tinggal yang dekat dengan ini ya, dengan dengan pantai itu. Lalu kita bakalan tahu, karena intrusi itu dia nggak selalu ini ya, nggak selalu nggak selalu merata ya. Jadi mungkin di daerah sini intrusinya jauh, bisa sampai 1 kilo. Tapi di daerah lain intrusinya mungkin nggak sampai 500 meter. Nah, di daerah yang tidak terintrusi itu bisa dibuat sumur. Lalu ya sumber airnya dari sekitaran situ disebarkan. Jadi buat dulu tandon airnya kan, dikumpulkan di tandon, baru disebarkan ke rumah-rumah warga. Itu biasanya di Jawa seperti itu sih, kalau yang saya lihat. Karena saya pernah buat pengabdian
tentang air bersih itu ya di desa mana ya. Jadi memang dana pribadi ya. Sebenarnya bukan dana pribadi saya, pribadi kantor ya dulu ya. Kantor dulu punya ini kan, punya CSR-nya. Jadi kami buat sumur-sumur air bersih. Jadi dari sumur itu yang kami ini ya, kami buat ya. Itu airnya dikumpulkan di tandon yang besar gitu ya. Memang dibuat dari coran. Lalu disetting ketinggiannya mungkin supaya bisa mencapai rumah-rumah warga yang jauh, lalu lah air itu didistribusikan. Jadi di desa itu dia nggak pakai air dari pump, tapi dia pakai air yang dari itu, dari apa namanya, dari tandon itu. Nah itu. Jadi bukan memanfaatkan sumur-sumur warga lagi, tapi sudah memanfaatkan sumur sentral. Nah itu, Yusman. Jadi alternatifnya Oh ya baik itu. Pak. Jadi bukan kita ngandalin sumur kita sendiri, tapi ya harus ada kerjasama antar warganya untuk melakukan ini studi mengetahui di mana intrusi air laut itu ini ya sebarannya ya. Karena itu alat itu sebenarnya untuk kalau kamu pinjam aja dengan geofisika bisa. Jadi dengan kelas nggak perlu pakai perusahaan, kelas mahasiswa aja kamu minta tolong sama anak-anak geofisika kan, nanti datanya bisa kamu pakai untuk penelitian, bisa aja. Sebenarnya bisa jadi judul skripsi juga itu. Sambil kamu skripsi kan, sambil kamu ini bantu wargamu kan, nah itu untuk mengetahui di mana ini kan sumber air bersih. Oh ya baik Pak. Berarti yang harus diperhatikan di situ Pak, pemboran sumur lebih dalam, terus kalau misalnya ingin lebih lanjut pembuatan tanggul Ya. yang gitu Pak, atau memperhatikan intrusi air lautnya gitu Pak. Ya, perlu dilakukan. Sebenarnya nggak harus studi pakai alat geolistrik gitu. Sebenarnya kamu tanya aja bisa juga. Jadi kan tiap rumah itu kan biasanya sudah punya sumur ya. Jadi kamu tanyakan, Pak gimana airnya? Asin. Oh, Pak gimana airnya? Tawar. Nah, berarti kan sudah tahu nih sebarannya. Oh di sini, area sini, ini adalah air tawar semuanya. Nah di daerah tersebutlah bisa kamu lakukan pemboran. Nah itu simple sebenarnya. Akibatnya dari situ Pak, banyak motor sama mobil karatan gitu Pak. Ya, karatan karena sifat air ini kan air laut itu kan dia korosif ya. Karena pH-nya yang rendah kan. Dimana pH rendah itu kan dia cenderung membentuk korosi kan. Banyak apa dampak negatifnya dari intrusi air laut itu. Nggak cuma dari ini kan, nggak cuma dari kita nggak bisa konsumsinya kan. Untuk ginjal kita juga jelek kalau kita konsumsi sebenarnya. Itu. Oke. Ada ada pertanyaan lain atau kita close? Gimana? Sepertinya tidak, Pak. Oke. Berarti bisa kita akhiri ya pertemuan hari ini ya. Saya minta maaf ya karena memang saya bukan ahlinya di bidang hidrologi, jadi materinya mungkin sangat standar sekali ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Izin ya, live.